Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Suryani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu solusi soal fisika kuantum khususnya pada sumber potensial T hingga berdimensi 1. Oke, berikut soalnya. Nah, ini soalnya adalah fungsi-fungsi gelombang partikel dalam sumber potensial T hingga dimensi 1 adalah ini. Si X sama dengan C cos NP per 2X dengan N 135 dan si X D sin NP per 2X dengan N sama dengan 246. Yang ditanyakan adalah faktor normalisasi C dan D dengan batasan X kecil dari A atau X besar dari A. Dan buktikan fungsi tersebut membentuk set ortonormal. Oke, sekarang kita mencari terlebih dahulu penyelesaiannya untuk menghitung faktornya melalui normalisasi fungsi tersebut. Sekarang kita akan mencari faktor melalui normalisasinya. Maksudnya apa? Kita mencari nilai C-nya ini atau D-nya gitu. Dengan melalui cara yang ini, yaitu dengan integral batas minus A sampai A dengan si X konjugasi si X dx sama dengan 1. Si X-nya ini C cos NP per 2X dengan N 135 dan sebagainya. Kita kerjain dulu si X yang C cos ini ya. Nah, kita masukin ke dalam si X ini, ke dalam yang ini. Sehingga diperoleh, kita masukin ini ke dalam ini. Ini dan ini. Nah, kita peroleh 1 sama dengan integral minus A sampai A dengan C cos NP per 2A X konjugasi, kan ada konjugasi di sini. Terus ada lagi fungsi gelombangnya C cos NP per 2A X dx. Nah, penyederhanaannya menjadi karena konjugasi ini menjadi sama aja dikuadratkan gitu. Fungsi-fungsi gelombangnya. Jadinya menjadi seperti ini. 1 sama dengan integral minus A sampai A C kuadrat cos kuadrat NP per 2A X dx. C kuadrat ini konstanta, kita keluarkan dari integral. Menjadinya 1 sama dengan C kuadrat integral minus A sampai A cos kuadrat NP per ini. Nah, kita sederhanain. Cos kuadrat NP per 2X ini sama dengan setengah plus setengah cos 2 NP per 2X. Kenapa? Karena cos kuadrat X itu sama dengan setengah plus setengah cos 2X. Silakan buka kembali atau ingat-ingat kembali sifat-sifat trigonometrinya. Nah, kita jabarkan. Integral setengah itu integralnya setengah X. Nah, tinggal integral ini yang kita agak sedikit, bukan rumit juga sih, sedikit rumit. Integral minus A sampai A setengah cos 2 NP per 2A X 2X. Nah, integralnya gimana? Ini bisa dicoret ya, 2 coret. Jadinya cos NP per A X dx. Teman-teman ingat kembali aturan trigonometri bahwa integral cos X sama dengan integralnya 1 per X sin X. Ya enggak? Jadi diperoleh integral ini sama dengan ini. 1 per NP per A sin NP per A X. Jadi dengan batas min A sampai A. Nah, kita masukin X-nya A dan minus A. Masukin X-nya A, ini, ini, minus A, minus A. Nah, ini setengah A tambah setengah. Ini kan minus dikali minus setengah kan? Tambah. Berarti jadinya setengah A tambah setengah A. Ini setengah A NP sin NP. Ini coret. Ini dicoret bisa. Jadinya setengah A NP sin NP ditambah setengah A NP sin NP. Kenapa ditambah? Kan ini minus. Karena aturan trigonometri bahwa sin minus X sama dengan sin X. Makanya sin NP, sin minus NP sama dengan sin NP gitu.
Maaf, salah. Maksudnya sin minus X sama dengan minus sin X. Makanya kan minus sin X, ini minus kan, berarti plus, jadinya setengah. Jadi setengah tambah setengah 1, berarti A per NP sin NP. Nah, masukin, karena dipolanya C1 sama dengan C kuadrat yang ini, peroleh, masukin N1. Karena N-nya ada 1, 3, 5, dan sebagainya. Masukin nilai N sama dengan 1. Di sini 1, sini N-nya kan 1 per 1. Sin P, sin 180 kan? 0. 0 kali 0, berarti ini jadinya 0. Berarti C kuadrat kali A. Berarti ini A pindah ruas ke kiri, jadinya 1 per A sama dengan C kuadrat. Makanya C kuadrat jadinya akar 1 per A. Hal ini berlaku untuk 35. Kenapa? Coba teman-teman masukin N-nya 3. Sin 3pi, hasilnya tetap 0. Sin 5pi, hasilnya tetap 0 kan? Jadi, untuk sin NP tetap 0. Makanya C-nya 1 per 0. Oke. Itu untuk fungsi gelombang C cos. C-nya dapat 1 per akar A kan. Nah, sekarang kita masukin untuk fungsi gelombang D sin ini D sin NP per 2A X dengan N 246. Masukin ke ini ke sini, menjadinya sama sih dengan sebelumnya, dengan terus jadinya 1 integral minus A D sin NP per 2A konjugasi D sin NP per 2X. Karena konjugasi bisa dirubah menjadi D kuadrat sin kuadrat NP per 2AX dx. Nah, sin kuadrat X jabarannya setengah dikurang setengah cos 2X. Makanya sin kuadrat NP per 2X dx jabarannya setengah dikurang setengah cos 2 NP per 2AX dx. D kuadratnya kita keluarin dari integral, dia konstanta. Jadi ini kan. Nah, integral setengah X dikurang, ada minus kan, minus setengah cos 2 NP. Nah, sama ini dicoret. Nah, berarti integral cos setengahnya keluarin lagi ini. Cos NP per AX itu integralnya 1 per NP yang ini kan. Dengan batas A sampai dengan batas minus A per A. Nah, kita masukin X-nya. Kita rubah X-nya menjadi batas-batasnya, yaitu minus A sampai A. A, masukin A ini, ditambah ini, jadinya ini setengah A tambah setengah A, jadinya 1 A. Ini minus ini kan bisa dicoret ya, coret, ini dicoret, jadinya ini minus setengah A NP sin NP. Ini sin sama dengan yang cara tadi, berarti setengah A NP sin NP, berarti setengah tambah setengah, ini variabelnya sama kan? Jadi setengah sama setengah 1, berarti A NP masukin N-nya 2, berarti A per 2P sin 2P, sin 2P sin 360, 0, berarti 0, 0 kan hasilnya, berarti 1 sama dengan D kuadrat, kali A, D-nya sama, berarti sama ternyata D dengan C-nya, yaitu 1 per akar A. Untuk 46 sama, yaitu 0. Kenapa? Sin 4pi hasilnya pasti 0. Sin 6pi hasilnya 0, karena perputarannya sama. Gitu. Oke, itu sehingga kita peroleh faktor normalisasinya dengan D 1 per akar A, C juga 1 per akar A. Sama ternyata. Nah, sekarang kita membuktikan fungsi tersebut membentuk set ortonormal atau tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya set ortonormal itu adalah kita tahu dulu syarat ortonormal itu apa. Ternyata syaratnya adalah ini. Syarat integral minus A sampai A psi dx sama dengan konektor delta. Ini konektor delta ya. Mn itu adalah nilai-nilai n-nya yang di sini. Nah,
Maksudnya dengan syaratnya ini tuh sama dengan 1 jika M sama dengan N. Dan sama dengan 0 jika M sama dengan tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan N. M sama dengan N. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk N sama dengan M. Kita ngambil salah satu fungsi gelombang saja. Kita ambil yang si nx c cos np per 2ax dengan n 135. Nah, atau si nn. Mn itu bilangan-bilangan ini ya. Bilangan N135 itu maksudnya. Nah, kita masukin ke integral yang ini. Berarti menjadi karena C-nya adalah ini. Berarti 1 per akar A. Berarti kita rubah 1 per akar A cos NP per 2A. Nah, jadinya integral batas min A sampai A 1 per akar A cos NP per 2AX konjugasi 1 per akar A cos NP per 2AX dengan konektor deltanya. Nah, kita sederhanain karena ada konjugasi tadi, berarti menjadi integral batas min A sampai A 1 per akar A kuadrat cos kuadrat NP per 2A. Karena cos kuadrat sebenarnya setengah plus setengah cos 2 NP. Ini sama dengan hal yang tadi. Terus kita integralkan setengah, integralnya setengah X. Terus setengah yang ini kita integralkan menjadi setengah 1 per NP per A sin NP per AX. Ini dicoret ya. Terus dengan batas min A sampai A. Masukin batas-batasnya berarti setengah A tambah setengah A, setengah ditambah A per NP sin NP. Ini ditambah, jadinya ditambah. Berarti setengah tambah setengah, berarti 1 per 1 dikali A NP sin NP. Nah, berarti masukin N. N ini itu M dan N. M dan N itu kita masukin nilainya 1 karena harus sama kan, kita masukin aja 1 gitu. Nah, jadi 1 0. Terus 1 per akar A dikuadratkan dikali A ini kan 0. Jadinya 1 per akar A dikuadratkan 1 per A. Jadinya dicoret-coret 1. Terbukti ternyata konektornya 1. Jadi dia membentuk fungsi ortonormal. Kalau untuk membuktikan M tidak sama dengan N, pasti hasilnya 0. Silakan teman-teman kerjakan, buktikan sendiri. Karena pasti hasilnya 0. Kita ganti misalnya M-nya 1, N-nya 3 gitu. Kayak gitu maksudnya. Pasti hasilnya 0. Oke, sekian dari saya. Begitulah kurang lebihnya penjelasan untuk contoh soal yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.